يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani ayyuhat talabah hafizakumullah. Alhamdulillah, di kesempatan sore yang mulia ini kita semua dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di salah satu di antara rumah-rumahnya dalam rangka untuk mempelajari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana pada kesempatan yang mulia ini kita akan membahas dari satu kitab yang berjudul Arba'una Haditsan fit Tarbiyati wal Manhaj, yaitu 40 hadis yang membicarakan tentang tarbiyah, 40 hadis yang membicarakan tentang manhaj, wa manhajud dakwah, metode dalam berdakwah, cara bagaimana dahulu para sahabat radhiyallahu anhum berdakwah atau mendakwah manusia. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Sekali dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat-sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Di kesempatan sore hari ini langsung saja kita akan mengawali kajian kita tentang kitab Arba'una Haditsan fit Tarbiyati wal Manhaj. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Haitsu anna al-muallif bada'a bi hadha al-kitab bi-basmalah li thalathati asbab. Wahid, ibtida'an bil kitabil aziz. Itsnain, ibtida'an bis sunnati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tsalitsan, ibtida'an bi adati ulama'il musannifin. Al-muallif atau pengarang kitab ini yaitu beliau Syekh Abdul Aziz Ibn Muhammad Ibn Abdullah As-Sadhan hafizahullah ta'ala, memulai kitabnya yaitu Arba'una Haditsan fit Tarbiyati wal Manhaj bil basmalah, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Karena 3 sebab. Yang pertama adalah mencontoh kitabullah, fa inna li kulli suratin fil Qur'ani mabdu'atun bi basmalati. Karena setiap surat yang ada dalam Al-Qur'an diawali dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ada surat Al-Bara'ah kecuali surah Bara'ah atau surah At-Taubah. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, iktidaan bis sunnatil qauliyati wal fi'lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik ucapan maupun perbuatan beliau sallallahu alaihi wasallam. Yang mana beliau menulis surat yang dikirim kepada beberapa raja, di antara adalah Herakl. Beliau mengawalinya dengan apa?
Bismillahirrahmanirrahim min Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, wasalid iktidaan bi'adatil ulama'il musannifin. Ketiga adalah mengikuti dan mencontoh kebiasaan para imam, para penulis kitab, yang mana mereka mengawali dalam setiap kitabnya sebelum menulis, mereka menulis atau mencantumkan Bismillahirrahmanirrahim. Bermaknahu Bismillahi aktubu. Dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, aku menulis tabarrukan bihi. Dalam rangka untuk bertabarruk, meminta berkah kepada Allah Subhanahu wa taala dari setiap langkah, dari setiap tulisan yang dicantumkan dalam kitab tersebut. Muqaddimah atau tamhid, ya, muqaddimah yang dalam bahasa kita adalah muqaddimah. Beliau mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ba'd. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'du, adapun setelah itu, falaqad tataba jam'un min ahli ilmi ala ifradi musannafin yahwi arba'ina haditsan. Maka sungguh telah melaksanakan, telah sedemikian banyak jam'un min ahli ilmi, dari para ahli ilm, ala ifradi musannafin yahwi arba'ina haditsan, yang mana mereka mengkhususkan dalam karangan-karangan mereka, yang dalam karangan itu terdiri dari 40 hadis. Jadi sudah banyak para penuntut ilmu, para ulama, yang mana mereka mengarang satu kitab, yang mana dalam satu kitab tersebut mencantumkan atau isinya adalah 40 hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa haula'il musannifuna kuthurun jiddan. Para ulama, para pengarang kitab yang demikian ini jumlahnya sangat banyak. Sampai-sampai Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan, wa qad sannafa al-ulama radhiyallahu anhum fi hadzal bab ma la yuhsa minal musannafat. Sampai-sampai Al-Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, Imam Nawawi beliau bermadzhab Syafi'i, beliau mengatakan, sungguh para ulama radhiyallahu anhum sannafa, telah mengarang fi hadzal bab, dalam bab ini, yaitu mengarang satu kitab yang isinya adalah 40 hadis, yang membicarakan tentang 40 hadis ma la yuhsa minal musannafat, yang mana jumlah karangan mereka tidak bisa dihitung lagi. Kenapa? Saking banyaknya. Fa awwalu man sanafa wa dzakara jam'an minal musannifin, ya, maka yang pertama kali mengarang, ya, Muqaddimah al-Mu'allif mengatakan, beliau kemudian menyebutkan tentang beberapa pengarang. Tsumma, setelah beliau menyebutkan tentang beberapa pengarang yang mengarang, ada sekian ulama yang mengarang, judulnya adalah 40 hadis tentang apa, 40 hadis tentang apa. Wa khala'iqun la yusuna minal mutaqaddimina wal mutaakhirin. Beliau mengatakan khala'iqun, sedemikian banyak jumlahnya sehingga tidak bisa dihitung, baik dari kalangan orang terdahulu maupun orang-orang yang datang kemudian, baik orang-orang yang terdahulu maupun orang di zaman ini, kata beliau. Intah. Ini ungkapan ini disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Bahkan beliau juga memiliki kitab sendiri yang disebut dengan Al-Arba'in An-Nawawiyah, ya, Al-Arba'in
An-Nawawiyah. Qultu fa kaifa biman jaa ba'da Imam Nawawi rahimahullah? Nah, kalau begitu bagaimana orang-orang yang datang yang sama mengarang 40 hadis setelah Imam Nawawi? Ketika Imam Nawawi saja pas zaman beliau masih hidup, beliau mengatakan orang yang dahulu dan orang yang hari ini itu zamannya siapa? Imam An-Nawawi itu sudah banyak. Bagaimana dengan orang yang mengarang 40 hadis setelah Imam Nawawi? Fa amma takhsisu adadil arba'ina fal hadits man hafidha ala ummati arba'ina haditsan man amara min amri diniha ba'athahu Allah yaumal qiyamati fi zumratil fuqaha'i wal ulama. Nah, maka adapun pengkhususan tentang jumlah 40 hadis itu, maka ada satu ungkapan yang para ulama menyebutkan ini hadis, walaupun hadis ini dhaif. Walaupun hadis ini apa? Haditsun dhaifun. Man hafidha ala ummati, barang siapa yang di antara umatku yang hafal arba'ina haditsan, 40 hadis min amri diniha, yang membicarakan tentang urusan agamanya, ba'atsallahu yaumal qiyamah, maka Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan orang tersebut pada hari kiamat fi zumratil fuqaha wal ulama, yaitu berbarengan atau termasuk di antara kelompok para al-fuqaha wal ulama. Walahu alfadun ukhra biturukin ukhra. Walahu alfadun ukhra. Lafaz-lafaz yang lain juga ada yang senada dengan hadis yang sudah kita baca tadi, dengan jalur riwayatan yang lain juga ada. Wa qad dha'afahu jam'un min ahli ilmi. Para ahli ilmi, ada para ulama wal muhadditsin yang mendhaifkan tentang hadis ini. Faqad nuqila 'anil Imam Daruqutni, dan telah dinukil dari Imam Ad-Daruqutni rahimahullahu ta'ala annahu qala, al-Imam Ad-Daruqutni beliau mengatakan la yathbutu minha syai'. Hadis ini enggak benar sama sekali, enggak ada penisbatannya, enggak benar. Wa qala An-Nawawi rahimahullah, al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan wattafaqal kuffar, dan para hufadul hadis mereka sepakat ala annahu haditsun dhaifun, bahwa hadis ini adalah hadis dhaif. Wa in kathurat turuquhu, meskipun banyak jalan yang meriwayatkan hadis ini. Demikian yang diungkapkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Lakin Imam An-Nawawi, akan tetapi Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dzakara anna ulama ittafaqu ala jawazil amal bil hadits dhaif. Nah, Imam Nawawi rahimahullah ta'ala menyebutkan bahwa di antara para ulama atau para ulama sepakat bolehnya mengamalkan hadits dhaif fi fadhailil a'mal, ya, berkaitan tentang fadilah amal atau keutamaan sebuah amalan. Tetapi hunaka syurutun istimali ala hadits ad-dhaifah bi thalathati syurut. Yang ada 3 syarat yang membolehkan seorang mengamalkan hadits dhaif. Yang pertama adalah fi fadail a'mal, yaitu dalam masalah fadail a'mal. Yang pertama adalah an la yakuna dha'fu dha'fan shadidan, an la yakuna dha'if shadidan wa an la yakuna dha'fan shadidan. Yang mana hadis tersebut dhaif tapi enggak dhaif amat. Dhaifnya tidak boleh nemen, tidak boleh parah sampai mengkotek atau sampai bahkan hadithun munkar lah. Itu yang pertama, tidak boleh dhaifnya parah.
apalagi sampai disebut dengan hadis palsu. Hadis apa palsu. Kemudian yang kedua, boleh mengamalkan hadis dhaif, tetapi tidak boleh menyandarkan hadis tersebut kepada siapa? Kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan? Gak boleh kita menyandarkan hadis tersebut kepada siapa? Kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena sejatinya hadis tersebut dhaif. Hadis dhaif apa ya? Karena ada cacat. Karena ada cacat sehingga hadis tersebut tidak nyambung dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga tidak bisa dinisbatkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau seseorang menisbatkan sebuah ungkapan atau sebuah hadis kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mengatakan hal itu, maka dia telah berdusta atas nama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana ketika ada di antara orang, yaitu antara A dan B mengatakan bahwa A ngomong begini, padahal A tidak pernah ngomong yang demikian itu. Bagaimana rasanya? Ini adalah dusta. B berdusta atas nama si A. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta alayya atas, man kadzdzaba alayya, yang berdusta atas nama diriku, muta'ammidan, secara sengaja, falyatabawwa maq'adahu minan nar, celaka ia, maka dia tempatnya adalah di dalam neraka. Ini hadis yang dhaif ini berbahaya. Kenapa? Karena apabila hal itu tersebar sehingga menjadi sebuah syariat dan ajaran, maka sama saja orang tersebut membuat ajaran yang mana ajaran itu tidak pernah diamalkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radd. Aw man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa radd. Barang siapa yang mengamalkan sebuah amalan yang tidak pernah ada dasar dan dalilnya dari kami, maka amalan tersebut tertolak dan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Faja'alnahu haba'an manthura. Kami jadikan amalannya adalah seperti debu-debu yang berterbangan. Nah, itu. Syarat yang kedua, tidak boleh menisbatkan ketika ia mengamalkan hadis dhaif kepada siapa? Kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang kedua. Yang ketiga, harus ada hadis sahih yang semakna dengan hadis yang dhaif tersebut. Yang ketiga apa, ikhwan? Harus ada hadis sahih yang semakna dengan hadis yang dhaif itu. Jadi di sana harus ada dalil yang sahih, hadis yang sahih yang sehingga bisa menjadi sandaran untuk menjadikan bahwa hal tersebut sebuah amalan yang diperbolehkan oleh syariat. Tidak boleh kita membuat-bikin sendiri. Jadi yang namanya beribadah tidak boleh hanya bermodalkan ikhlas, tetapi harus al-mutaba'ah. Harus mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fahadad din mabniyun ala aslainin azimain, bahwa agama ini berdiri di atas dua pondasi yang kokoh. Aslain, yaitu yang pertama adalah apa? Al-ikhlas, wa huwa syahadatu alla ilaha illallah la ma'budu bihaqqin illallah, bahwa amalan tersebut hanya murni untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa tsani al-mutaba'ah, ay mattafaqa ma wafaqa wifqan Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau artinya adalah mutaba'ah di sini adalah dia mencontoh dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-ikhlas maka lillah wa huwa al-ikhlas. Disebut ikhlas adalah ketika amalan tersebut hanya murni untuk Allah Subhanahu wa taala. Wal mutaba'ah maka ala sunnah. Disebut dengan apa?
mutaba'ah ketika apa yang diamalkan tersebut sesuai dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi harus ada hadis sahih yang semakna dengan hadis dhaif tersebut. Ini adalah sebagai bentuk kehati-hatian meskipun diperbolehkan seorang mengamalkan hadis dhaif, tetapi para ulama memberikan syarat. Bahkan ada di antara para ulama yang sama sekali tidak memperbolehkan mengamalkan hadis yang baik. Nah, ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Tsumma qala, Imam Nawawi mengatakan ketika beliau berkomentar tentang bolehnya bahwa para ulama sepakat bolehnya mengamalkan hadis dhaif berkaitan tentang fadilah amal. Beliau mengatakan wa ma hadza, meskipun demikian i'timadi ala hadzal hadis, bersandarku kepada hadis ini, yaitu hadis man hafidha ala ummati arba'ina hadisan, barang siapa yang hafal dari kalangan umatku 40 hadis tentang urusan agamanya, maka dia akan dibangkitkan kelak pada hari kiamat bersama-sama dengan siapa? Para fuqaha, para ulama. Bersandarnya beliau kepada hadis ini apa? Ya, di sana ada hadis yang lain yang menjelaskan hal itu. Bukan semata-mata beliau bersandar kepada hadis ini yang dhaif. Kata beliau mengatakan, wal ala qaulihi sallallahu alaihi wasallam fil ahadits sahihah. Akan tetapi di sana ada banyak hadis-hadis yang sahih, yang memiliki syawahid, yang memiliki keterkaitan dengan hal ini. Yaitu yang pertama, liyuballigha asy-syahidu minkumul ghaib, dan hendaklah menyampaikan asyahid, orang yang menyaksikannya di antara kalian, hendaklah ia menyampaikan kepada yang lain yang tidak hadir. Liyuballigha asyahid, asyahid yang menyaksikan, yang mendengar langsung, yang menyaksikan ketika Nabi SAW bersabda, supaya mereka menyampaikan kepada orang-orang yang tidak hadir. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, kemudian hadis yang kedua, nadarallahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha fa'addaha kama sami'aha, yaitu hadis yang kedua yang dijadikan sandaran oleh Al-Imam An-Nawawi dalam hal ini adalah satu hadis yang menjelaskan tentang kemuliaan orang-orang yang membawa hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keutamaan orang-orang yang mendakwahkan, mengajarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Nadharallahu imra'an." Semoga Allah Subhanahu wa taala mencerahkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengelokkan rupa. Imra'an, yaitu seseorang yang sami'a maqalati, mendengar ucapan-ucapan, yaitu mendengar hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah riwayat disebutkan, nadarallahu imra'an sami'a minna haditsan fahafidhahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, semoga Allah mencerahkan, mengelokkan rupa orang yang mendengar hadis dariku, fahafidhahu, lalu dia menghafalnya. Lalu dia apa? Menghafalnya. Fawa'aha, kalau dalam hal ini fawa'ah, dalam hadis ini disebutkan fawa'aha. Dalam riwayat yang lain, dalam kitab ini disebutkan fawa'aha. Lantas ia memahaminya. Fawa'aha, isma'u wa'u, wa'a ya'i wa'yan. Kita adalah memahami. Tidak hanya sekedar mendengar, tapi berusaha memahami, bahkan menghafalkannya. Fawa'aha fa'addaha, bahkan orang tersebut apa? Melakukan, mengamalkan dari apa yang ia dengar dari kandungan hadis tersebut, kama sami'aha. Nah, lantas
ia pun menyampaikan kepada orang yang lebih paham darinya, dan terkadang orang yang membawa ilmu agama tidak memahami. Fawa'aha kama sami'aha. Ya. Ini adalah keutamaan orang-orang yang mendengar hadis-hadis Rasulullah SAW, kemudian dia berusaha memahami, menghafalkan, kemudian mengamalkan sesuai dengan apa yang ia dengar. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mencerahkan dan mengelokkan rupa orang tersebut. Nadarallahu ra'an sami'a maqalati fawa'aha fa'addaha kama sami'aha. Allah Subhanahu wa taala akan mencerahkan, Allah Subhanahu wa taala akan mengelokkan rupa orang-orang yang mendengar ucapanku, orang-orang yang mendengar hadis-hadisku. Fawa'aha, kemudian ia perhatian dengannya, kemudian ia menghafalnya, kemudian ia memahaminya. Fa'addaha, dan ia pun melaksanakan apa yang menjadi kandungan-kandungan kama sami'aha, sebagaimana apa yang ia telah dengar, sebagaimana apa yang ia dengar. Maka Allah akan menjadikan orang tersebut mengelokkan rupa dan mencerahkan wajahnya. Ini adalah keutamaan orang-orang yang mendengar hadis-hadis Rasulullah SAW, kemudian dia berusaha memahami, kemudian dia berusaha menghafal atau bahkan mengamalkan, bahkan sampai mendakwahkan kepada orang lain. Maka Allah akan menjadikan wajahnya berseri-seri, baik di dunia, terlebih adalah ketika di akhirat, ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Wal jami'u li tilkal ahaditsil arba'ina taratan yakunu muta'alliqan bil matan. Kumpulan-kumpulan hadis-hadis yang jumlahnya 40 itu kadang membicarakan tentang matan hadis. Ada sanad, ada matan. Matan ini hanya ucapannya, tidak berupa sanad. Sanad itu an fulan, qala sami'tu hadatsani fulan. Itu namanya sanad. Silsilatu arwah, yaitu rantai perawi hadis. Di sini adalah nama-nama orang. Sami'tu hadatsani qala dan seterusnya. Nah, qala Imam Bukhari rahimahullah taala hadatsani fulan, qala sami'tu fulan, qala hadatsani fulan. Nah, ada wa as-sanad. Lakin al-arba'una haditsan huna man yatakallam bil matan faqat, berbicara tentang matan. Wa taratan yakunu muta'alliqan bis sanadi. Kadang ada sebagian karangan kitab hadis arba'in itu yang berbicara tentang membicarakan atau menyinggung tentang atau membahas tentang sanad hadis. Wa taratan bi baladin, kadang membicarakan 40 hadis yang berbicara tentang sebuah negara tertentu. 40 hadis dari negara ini, 40 hadis dari perawi dari negeri ini. Wa taratan bisanad wal balad sawiyan. Ada juga yang bahas tentang hadis yang berbicara 40 hadis itu membicarakan tentang tempat, balad, negara, dan membicarakan pula tentang sanadnya secara berbarengan. Ila ghairi dzalik, dan yang semacamnya. Wa yadkhulu tahta dzalika anwa'un katsirah. Dari itu banyak sekali judul-judul kitab yang membicarakan tentang al-arba'un. Contoh, Al-Arba'una fi Dalail Tauhid lil Imam Al-Harawi. Kedua, Al-Arba'una haditsan ala madhhabi ahli sunnah li Imam Abi Nu'aim Al-Asbahani. Al-Arba'una fi sifati Rabbil Alamin lil Imam Al-Dhahabi. Al-Arba'una fil hadhi 'ala al-jihad lil Imam Ibn Katsir. Al-Arba'una fi istina'il ma'ruf lil Imam Al-Mundhiri. Al-Arba'una fi rad'il mujrimi an sabbil muslimin lil Imam Ibn Hajar. Wa hunaka muta'alliq bil matan Al-Arba'una lil Imam An-Nawawi.
Ini 40 hadis yang membicarakan tentang makan hadis seperti kitab Imam An-Nawawi rahimahullah taala hanya membicarakan tentang makan hadis. Ya. Contohnya Al-Arba'una al-Imam An-Nawawi wasmuhal masyhur Al-Arba'una An-Nawawi. Pada Al-Arba'un An-Nawawi. Waqad sammaha mu'allifuha rahimahullah taala, dan pengarang kitab ini menamakan hadis tersebut Al-Arba'una fi mabadil Islam wa qawaidil ahkam. Itu judulnya. Jadi Imam Nawawi memberikan judul kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah yang sudah sering kita dengar dan antum sebagian pelajari di kelas dan Nawawi. Imam Nawawi sendiri mengatakan memberikan judul kitab tersebut dengan apa? Al-Arba'ina fi mabadil Islam wa qawaidil ahkam. Hunaka kitabun akhar Al-Arba'un Al-Ahkamiyah lil Imam Al-Mundhiri, Arba'una haditsan fi qawaidil ahkam syar'iyyah wa fadailil a'mal lil Imam As-Suyuti, Jalaluddin As-Suyuti. Wa mithalul muta'alliq bis sanad. Nah, sekarang contoh kumpulan 40 hadis yang membicarakan tentang sanad. Arba'una haditsan min musnad Barid ibn Abdullah ibn Abi Burdah an jaddihi an Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu lil Imam Ad-Daruqutni. Baca ya. Kemudian al-arba'una haditsan ats-tsulatsiyat lil Imam Abd bin Humaid ibn Nasr al-Kashi. Al-arba'una subaiyah lil Imam Abi Thahir As-Salafi. Al-arba'una tusaiyah al-isnad al-mukharraja an 13 shaykhan min ahli Sadat lil Imam Ibnu Jama'ah. Al-arba'una al-ushariyah lil Imam Al-Iraqi. Wa mithalul muta'alliq bisyuyukh. Sekarang 40 hadis yang membicarakan tentang syekh. Al-Musannaf Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, arba'una haditsan an arba'ina min kibari masyayikhihi. Lagi, arba'una haditsan an arba'ina min kibari masyayikhihi. Wa mithalul muta'alliq bil balad, yang contoh yang membicarakan tentang al-balad sebuah negeri, al-arba'unal buldaniyah lil Imam Abi Thahir As-Salafi. Wa min lataifit tasnif, jadi antara karangan yang bagus fil arba'inati, yaitu kumpulan kitab yang bicara tentang 40-an, ya, 40-an hadis. Musannaful Imam Abi Asakir, musannaf yang dikarang oleh Imam Ibnu Asakir yang judulnya Arba'una haditsan li arba'ina syaikhan min arba'ina baldatan. Ya, Allah ya. Arba'una haditsan li arba'ina syaikhan min arba'ina baldatan. Ini haditsnya juga 40, syekhnya juga 40, baldahnya juga 40. Insyaallah ya. Arba'una haditsan li arba'ina syaikhan min arba'ina baldatan. Jadi lebih khusus lagi. Apa? Ana fi musannafi hada atashabbahu biman sabaqa rahimahullah ta'ala. Saya, yaitu pengarang kitab ini, Syekh Hasan Khan, beliau mengatakan, adapun saya dalam kitab karanganku ini, maka aku berusaha untuk mencontoh para pendahulu rahimahullah. Fatasabbahu fa inna tasabbuha bil kirami falahu. Tidak apa-apa kalian mencontoh, mengikuti, meniru orang-orang yang dahulu dalam hal kebaikan, karena sesungguhnya ketika kalian niru dalam masalah kebaikan itu adalah sebuah kemuliaan. Sebagaimana ketika kita niru gaya
orang-orang fusaq, maka kita juga akan mendapatkan kehinaan dalam kehidupan ini. Nah, wallahu as'alu an yarzuqana at-tashabbuha bihim fi sadiqi himmatihim wa quwwati azimatihim fil ilmi wal amal. Dan aku memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kami at-tashabbuhu bihim, penyerupaan dengan mereka para imam, fi sadiqi himmatihim, karena kesungguhan dan quwwatu azimatihim, dan tekad bulatnya mereka fil ilmi, dalam amal, dalam ilmu dan amalan. La'allallah ta'ala an yaj'ala jami'aha wa qari'aha wa sami'aha wa naqilaha wa syarihaha wa nasaraha mimman yasmuluhum qawluhu ta'ala nadharallahu qur'an sami'a maqalati fawa'aha fa'addaha kama sami'aha. Semoga Allah SWT menjadikan semuanya, para pembaca yang mendengarkan atau yang menukil hadis tersebut atau yang mensyarah atau yang menyebarkan hadis ini, termasuk di antara orang-orang yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, Allah akan mengelokkan, Allah akan mencerahkan wajah seseorang siapa yang mendengar hadisku kemudian dia berusaha memahami dan mengamalkan sebagaimana apa yang dia dengar. Amin ya rabbal alamin. Waqad taharraitu fi jam'i hadhihi al-arba'in an takuna fi tarbiyah wal manhaj. Adapun aku, ya kata al-muallif pengarang kitab ini, di dalam aku mengumpulkan 40 hadis ini adalah membicarakan tentang tarbiyah wal manhaj. Wa qad ja'altu tahta kulli haditsin fawaida mustanbatah. Dan aku cantumkan di bawah hadis tersebut ada sekitar beberapa faidah ya, ada beberapa faidah yang kami ambil dari pemahaman hadis. Wal matni minal matni tata'allaqu tilkal fawaid bit tarbiyah wal manhaj, yaitu faidah-faidah yang dikhususkan berkaitan tentang tarbiyah, pendidikan, dan al manhaj, metode dalam pendakwah. Wasammaitu hadzal musannaf, dan aku beri judul kitab ini dengan judul Arba'una Haditsan fit Tarbiyati wal Manhaj. Arba'una Haditsan fit Tarbiyati wal Manhaj. Wa muradi, maksudku aku mencantumkan kalimat at-tarbiyah, apa maksudnya? At-ta'amul ma'a nafsil abdi wa jawarihi hasban nusus syar'iyyah wifqa tariqati salafis salih. Yang aku maksudkan dengan kata tarbiyah ini adalah at-ta'amul, bagaimana berinteraksi ma'a nafsil abdi, kepada jiwa seseorang, wa jawarihi, begitu pula dengan jasmani, itu bagaimana bermuamalah bermuamalah kepada manusia baik dari segi jasmani maupun rohaninya. Hasban nususi asy-syar'iyyah, ya, sesuai dengan nas-nas syariat, wifqa tariqati salafis salih, yang mana hal itu sesuai dengan metode yang telah diamalkan oleh para salafus saleh min ahli sunnati wal jamaah. Jadi yang dimaksud dengan tarbiyah oleh al-mu'allif di sini adalah bagaimana bermuamalah kepada manusia, kepada seorang hamba Allah Subhanahu wa taala, baik dari segi jasmani maupun rohani, yang sesuai dengan nas-nas syar'i dan sesuai dengan pemahaman para salaful ummah. Itu dari kalangan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. As-salaf ma'khudun min kalimati wa huwa muradifuhu sabaqa. Man sabaqa man salafa. Man sabaqa man salafa. Orang yang telah mendahului. Apa? Dari siapa yang disebut dengan orang yang mendahului dalam Islam? Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, madhkuratun fi surat At-Taubah ayat 100, was-sabiquna al-awwalun
minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu. Qala Allah azza wa jalla was-sabiqunal awwalun, itu orang-orang yang telah terdahulu, orang-orang yang telah mendahului, al-awwalun, lagi pertama, mendahului dan pertama dalam masalah apa? Banyak orang yang mendahului, ya, para leluhur kita yang mendahului kita, sahih, iya. Tetapi apakah dalam Islam yang disebut semua leluhur kita yang mendahului kita dalam ayat ini? Tidak. Tetapi as-salaf dalam Islam humus sabiqunal awwalun, yaitu orang-orang yang terdahulu dan pertama, minal muhajirin wal ansar, dari kalangan orang-orang muhajirin dan orang-orang ansar. Berarti mendahului dan pertama dalam masalah apa? Dalam masalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang yang pertama kali beriman? Adalah para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Yang pertama kali adalah Khadijah, kemudian dari kalangan pemuda ada Ali radhiyallahu anhu. Mereka adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum ajmain. Al-Khalifatul Arba'ah, khalifah yang empat, yang mereka yang apa? Terdahulu dalam beriman. Mereka adalah orang yang dahulu, orang yang pertama mendengar ayat ketika dibacakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah orang yang pertama ketika ada larangan, mereka pertama kali yang menjauhi larangan itu. Ketika datang perintah, maka mereka adalah orang yang pertama dalam menjalankan perintah tersebut. Hum abarru ummati quluban. Mereka adalah orang-orang yang memiliki hati yang paling baik. Wa a'maquha ilman. Mereka adalah orang-orang yang paling dalam ilmunya. Ilmu apa? Ilmu agama. Karena hum yakhrujuna min madrasati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka keluar dari pondoknya, ma'hadnya, madrasahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, qaumun ikhtarahumullahu li suhbati nabiyhi, yaitu satu kaum yang Allah pilih untuk menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka as-salaf di sini adalah as-sabiqunal awwalun, orang yang terdahulu, orang yang pertama dalam masalah agama. Dari kalangan siapa? Minal muhajirin wal ansar. Dari kalangan orang-orang muhajirin yang pertama. Karena orang muhajirin orang yang beriman sebelum orang-orang ansar. Orang-orang muhajirin memiliki keutamaan ketimbang orang-orang ansar, meskipun kedua-duanya memiliki keutamaan masing-masing. Tetapi tartibul dzikr, penyebutan yang didahulukan itu biasanya mengandung apa? Keutamaan. Sebagaimana minal muhajirin wal ansar, yaitu orang-orang muhajirin yang mereka berhijrah dari kota Makkah menuju kota Madinah, meninggalkan harta, meninggalkan keluarga yang mereka cintai, meninggalkan segalanya, lari untuk mempertahankan agama. Wal ansar, orang-orang yang tinggal berada di kota Madinah, menerima dengan lapang dada. Ya. Bal mana disebutkan dalam surat Al-Hasyr, walau kana bihim mereka memberikan apa yang mereka beri kepada orang yang datang, orang-orang muhajir yang hijrah tanpa membawa apa-apa. Mereka memberikan kepada orang-orang yang datang sebagai tamu mereka, sungguh pun mereka membutuhkan. Sampai ada yang rela membagi dua tanah hartanya, bahkan ada yang rela membagi istrinya. Begitu ketika keimanan sudah tertanam dalam hatinya, yaitu al-hubbu fillah, yaitu cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Humul muhajirun, humul ansar. Mereka adalah orang-orang muhajirin, orang-orang ansar. Walladzina tabauhum bi ihsan
ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik dari kalangan para tabi'in. Kemudian tabi'ut tabi'in, humul qurun ats-tsalatsa al-mufaddalah. Mereka adalah 3 generasi yang apa? Mendapatkan keutamaan. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi qarni, tsumma alladziina yalunahum, tsumma alladziina yalunahum. Sebaik-baik manusia, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah zaman tsumma alladziina yalunahum, kemudian setelahnya, yaitu tabi'in dan tabi'u at-tabi'in, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil. Dan kesempatan kita hari ini adalah bagaimana kita mengikuti, bagaimana kita mencontoh mereka dengan baik. Semoga Allah SWT menjadikan setiap kita sebagai hamba-hambanya yang betul-betul beriman, sehingga kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian yang bisa kita sampaikan kajian pada sore yang mulia ini. Banyak kekurangannya, kami mohon maaf dan sebesar-besarnya, dan kita akhiri subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka